Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah Santoso. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik usia 17 tahun. Apa aja ya yang akan kita bahas? Jangan lupa disimak videonya sampai habis ya, teman-teman. Oke, kita masuk pada pembahasan kita kali ini ya, yaitu mengenai perkembangan peserta didik usia 17 tahun. Nah, rumusan masalah yang akan kita bahas ada 4 nih teman-teman. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan kognitif anak usia 17 tahun. Yang kedua, bagaimana perkembangan emosional anak usia 17 tahun. Yang ketiga, bagaimana perkembangan psikologi anak usia 17 tahun. Dan yang keempat, yaitu bagaimana perkembangan emosional anak usia 17 tahun. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, teman-teman, beberapa waktu lalu aku sudah mewawancarai satu orang anak yang berusia 17 tahun. Anak ini duduk di bangku SMA kelas 2. Namanya Syarifah Nafila Akontalo atau biasa disapa dengan Nasya. Aku sempat menanyakan beberapa aspek perkembangan yang terjadi dalam dirinya di usia 17 tahun ini. Nah, yang pertama yaitu perkembangan kognitifnya. Di masa SMA ini, dia jadi bisa berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena sebuah alasan, teman-teman. Jadi dia bisa menerima keadaan itu tanpa rasa menyesal. Nah, yang kedua, perkembangan emosionalnya. Saat masih SMP, Nasya ini ingin terus dimengerti dan susah mengontrol emosi. Dia juga sulit rasanya menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun, setelah dia beranjak ke SMA dan beranjak ke usia 17 tahun, dia lebih sadar bahwa dia tidak bisa menginginkan orang lain untuk selalu mengerti karena itu bukan kontrolnya. Nah, yang aku wawancarai terakhir yaitu mengenai perkembangan sosialnya. Dari SMP sampai SMA, Nasya itu termasuk anak yang jarang berada di khalayak ramai. Jadi dia itu introvert bahasa kininya ya. Artinya dia itu pemalu, pendiam. Tapi mulai beranjak di usia 17 tahun ini, dia ingin merubah sifat introvert itu karena dia sadar bahwa semakin dewasa, dia perlu memiliki relasi yang sangat luas. Nah, teman-teman, jadi setelah aku mewawancarai Nasya tadi, aku sudah menganalisis hasil observasinya, yaitu dari keempat aspek yang sudah aku bacakan tadi. Jadi anak usia 17 tahun itu yang lebih berkembang terlebih dahulu itu aspek kognitifnya. Karena di fase ini mereka mulai mencari tahu jati diri mereka, apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai, mulai mencari lingkungan yang ideal di luar keluarga. Mulai logis dan kritis dalam berpikir, dan mulai memikirkan sebab akibat atas sesuatu yang akan dilakukan. Perkembangan selanjutnya yaitu diikuti dengan perkembangan emosional. Nah, di sini perkembangan emosional yaitu di mana perasaan mulai peka terhadap hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, seperti rasa empati sesama teman, rasa sayang, dan dia bisa memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada rasa gelisah dan takut salah mengambil keputusan, serta dia bisa mulai mengekspresikan diri terhadap sesuatu yang dia rasakan. Lalu perkembangannya diikuti dengan perkembangan sosial yang mulai terbentuk. Nah, di fase ini mereka mulai memilih untuk memberanikan diri bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, seperti dengan memperbanyak relasi pertemanan. Nah, perkembangan terakhir yang tidak kalah pentingnya dengan ketiga aspek sebelumnya tadi yaitu perkembangan psikologi. Kenapa aspek psikologi ini tidak kalah penting? Nah, karena ketika menghadapi suatu masalah dibutuhkan mental yang kuat dan stabil sebagai bekal untuk menghadapi berbagai lika-liku kehidupan. Nah, biasanya di usia ini tuh perasaan dan pikiran anak itu bisa gampang lelah, bisa gampang menyerah, bisa gampang putus asa dalam menghadapi permasalahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Jadi memang di sini tuh dibutuhkan mental yang kuat, mental yang stabil agar ketika menghadapi itu kita bisa tahu, kita bisa mencari jalan keluarnya. Nah, dari hasil penjelasan tadi, aku bisa menarik kesimpulan bahwa memasuki usia 17 tahun bisa dibilang merupakan masa akhir dari transisi perkembangan remaja pada tahapan middle. Walaupun sudah mendekati fase dewasa, remaja laki-laki maupun perempuan masih dalam pertumbuhan. Oleh sebab itu, peran orang tua menjadi sangat penting sebagai agen of control perilaku mereka. Di usia ini, anak akan menghadapi gejolak emosi yang kuat karena perasaannya mulai peka terhadap sesuatu yang berada di sekelilingnya. Anak juga akan dihadapkan oleh berbagai masalah dan rintangan hidup, sehingga akan membuat pikiran dan perasaannya itu mudah lelah.
Itu merupakan hal yang wajar bagi perkembangan anak usia 17 tahun. Dan seiring berjalannya waktu, anak akan mulai paham bagaimana cara mengontrol diri. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari aku mengenai perkembangan peserta didik di usia 17 tahun. Semoga apa yang aku sampaikan tadi kita bisa memetik manfaatnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.